Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Post Channel. Kali ini kita mau ngomongin apa? Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share ya. Guys, balik lagi di Post Channel. Kali ini kita mau ngobrolin tentang berapa biaya berobat di Penang untuk autism. Ini adalah hal yang paling banyak masuk ke aku, pertanyaan yang paling banyak ke aku gitu kan. Sebenarnya berat kita mau beberin di sini karena ini adalah hal yang paling sensitif, sangat sensitif sebenarnya gitu. Tapi ya karena teman-teman pengen tahu biaya berobat di sana berapa, kita nggak jabarin detailnya gitu ya. Kita hanya kasih tahu biaya observasi autism aja. Observasinya itu apa? Observasinya itu adalah untuk mengetahui anak kita autis apa enggak gitu. Jadi bukan biaya sekali berobat sana berapa, nanti datang bulan berapa gitu, enggak gitu. Jadi kita hanya kasih tahu biaya observasinya aja, observasi untuk autism. Karena untuk pengalaman aku sendiri di Medan, observasi di Medan itu kayak mana ya? Misalnya gini, Akila datang nih ke psikiater atau ke psikolog atau ke dokter saraf atau kemanapun gitu kan, Akila dilihat cuman setengah jam terus divonis autis. Oh autisnya berat, oh autisnya ringan, oh autisnya gitu. Nah kalau untuk di Pinang sendiri itu berbeda, di rumah sakitnya Akila ya terutama gitu, itu berbeda. Mereka nggak segampang itu memvonis seorang anak autis apa enggak gitu. Jadi mereka melakukan tahap-tahap observasi. Dan di sana itu kita sekitar 4 sampai 10 hari dikasih tahu, 4 sampai 10 hari, tapi waktu itu Akila hanya sekitar 5-6 hari ya, 5-6 hari kalau nggak salah. Jadi untuk biaya dokter anaknya sendiri, Akila berobat di dokter anak karena Akila sendiri adalah hiperaktif. Jadi hiperaktif sama autis itu adalah dua hal yang berbeda. Jangan disamaratakan anak autis itu adalah anak hiper, jadi nggak bener gitu. Jadi karena anak autis itu juga ada yang nggak hiper ya gitu. Jadi itu berbeda, dua hal yang berbeda. Waktu berobat ke dokter anak, Akila kena sekitar 2 jutaan uang kita rupiah gitu ya. Terus ke okupasi terapi, Akila kena sekitar 600 ribuan ya, sekitar gitu 600 ribuan. Terus ke dokter terapi wicara sekitar 1 jutaan lebih, ke psikolognya sekitar 8 jutaan. Jadi pada saat itu habis uang sekitar lebih kurang 12 jutaan untuk biaya observasi selama lebih kurang 5-6 hari. Nah itu cuma biaya berobatnya ya, bukan biaya kita nginepnya di sana. Ini tidak termasuk penginapan maksudnya, tidak termasuk penginapan, tidak termasuk makan, transportasi gitu, akomodasi dan segala macamnya. Itu hanya biaya observasi. Jadi observasi sendiri di sana untuk menentukan anak autis apa enggaknya itu ada 2. Yang pakai kuesioner kayak Akila, karena kuesionernya sendiri itu dari Inggris dan harganya sekitar, kalau dirupiahin zaman itu sekitar 600 ribu. Itu memakai bahasa Inggris ortodok ya. Pokoknya bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris sangat lama, kita sampai buka kamus lama. Akhirnya kita translate ke kamusnya Inggris yang terbaru gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita nggak mengerti gitu, karena kan itu ditranslatekan ke Indonesia, mau dibagi-bagiin sama terapisnya, sama shadownya, sama orang tua perempuan, orang tua laki-laki gitu, sama nenek, kakek dan segala macamnya gitu. Tapi alhamdulillah di sana mereka tidak melulu tentang uang gitu. Jadi karena kuesionernya itu sangat mahal, si psikolognya bilang mama nggak usah beli kuesionernya lagi, cukup 1 yang mama beli, cukup mama copy gitu. Mama copy aja, mama bagi sama siapa-siapa yang mau diberi katanya gitu. Alhamdulillahnya sih di sana mereka sangat menghargai uang gitu ya. Jadi nggak yang melulu nih duitnya sekian gitu, enggak. Mereka malah kalau bisa meminimaliskan biaya gitu. Sensitif ya sebenarnya akunya cerita begini gitu, tapi karena banyak yang request, dengan penuh pertimbangan
akhirnya kita beberin di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu anaknya sebenarnya autis apa enggak, ya kira-kira itulah biaya observasinya, dan biaya kontinitinya itu berbeda-beda setiap anak, dan itu biaya observasi juga berbeda-beda di setiap anak, nggak sama. Jadi bisa jadi mungkin teman-teman yang pengen berobat ke sana anaknya bisa jadi biayanya lebih rendah, bisa jadi biayanya lebih tinggi gitu. Tapi di sana tuh ada 2 observasi untuk autism sendiri. Itu biaya observasi melalui kuesioner yang kayak Akila, dan satu lagi kalau memang nanti di sana observasinya di sana nggak nemu anaknya autis apa enggak, itu ada observasi IQ namanya. Jadi dia diobservasi IQ-nya, bisa jadi karena IQ yang terlalu tinggi anaknya bisa autis juga gitu. Jadi aku juga baru tahunya waktu dulu Akila observasi di Pineng gitu. Ternyata observasi itu juga nggak sembarangan, itu harus bener-bener sangat bener-bener diteliti gitu. Jadi nggak gampangnya gitu ngecap ini anakmu autis gitu, ini anakmu ini, karena ya di Medan sendiri ya menurut pengalamanku ngelihat anak sebentar aja udah dibilang autis gitu, melihat anak sebentar aja udah bilang autis gitu. Kan kasihan si anak sebenarnya, ternyata anaknya nggak autis gitu, tapi karena salah terapi ini salah semuanya, salah tindakan, akhirnya anaknya jadi autis gitu. Jadi hal-hal yang begitu sebenarnya harus dihindarin. Mohon maaf kalau ada salah, ini hal yang paling sensitif, tapi mohon maaf kalau ada salah ya, intinya kalau ada salah mohon maaf gitu. Mudah-mudahan ini ngebantu teman-teman yang pengen berobat ke sana, pengen nabung dulu, karena kita dulu juga nabung nggak langsung ke sana, nggak langsung oh ya udah langsung observasi gitu, enggak. Kita malah dari berobat pertama kali kita mau ke observasi itu kita sekitar 2-3 bulan ya baru kita balik ke sana gitu, karena penuh pertimbangan, nabung duitnya dulu gitu kan, karena kan biaya observasinya aja udah segitu, biaya penginapan, makan kita, pesawat, transportasi kita di sana gitu kan, semuanya harus diperhitungkan gitu, enggak, karena kita bukan orang yang gampang dapat duit gitu kan, jadi penuh dengan perjuangan sih sebenarnya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, bisa menjadi acuan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.